Sahabat CHP Channel Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. KRL menjadi moda transportasi pilihan masyarakat lantaran kecepatan, harga hingga bebas macet. Salah satu rute KRL yang disediakan KAI Komuter adalah wilayah Bekasi mulai dari Cikarang menuju Jakarta. Layanan ini tersedia setiap harinya demi mempermudah masyarakat melakukan mobilitas. Rute pemberhentian rute KRL wilayah Bekasi mulai dari Cikarang, Jakarta adalah Cikarang, Cibitung, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi Kranji, Cakung, Klender Baru, Buaran, Klender, Jatinegara, Manggarai Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota. Sebaliknya dari stasiun Jakarta Kota, Jayakarta, Mangga Besar, Sawah Besar, Juanda, Gondangdia, Cikini, Manggarai, Jatinegara, Klender, Buaran, Klender Baru, Cakung, Kranji, Bekasi, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang. Syarat naik KRL Komuter Line terbaru 2022. Melansir dari Twitter resmi KAI Komuter Line, berikut syarat naik KRL yang harus dipenuhi. Nomor 1 adalah wajib vaksin COVID-19 dengan menunjukkan hasil scan QR Code di Peduli Lindungi atau menunjukkan surat bukti vaksin ke petugas. Nomor 2, anak di bawah 12 tahun diizinkan naik KRL dengan ketentuan didampingi orang tua dan tak perlu menunjukkan hasil vaksin COVID-19. Nomor 3, anak di bawah 5 tahun tidak diizinkan naik KRL. Namun bila ada keperluan mendesak seperti kebutuhan medis rutin dapat menghubungi petugas di stasiun. Untuk lanjut usia layanan KRL hanya diizinkan mulai pukul 10 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tarif perjalanan KRL Jabodetabek. Tarif perjalanan KRL ternyata bervariasi. Untuk per 1 hingga 25 km pertama, tarif KRL dipatok seharga Rp3.000. Adapun untuk setiap 10 km selanjutnya, berlaku kelipatan, akan ditambah sebesar Rp1.000. Belakangan ini muncul wacana bakal naiknya tarif KRL menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama. Sementara setiap 10 km selanjutnya tidak mengalami kenaikan. Penyesuaian tarif KRL didasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya pemberian subsidi ataupun pembangunan sarana prasarana kereta api yang semakin baik. Seperti pembangunan rel Dwiganda, revitalisasi stasiun Jatinegara, stasiun Cikarang, stasiun Bekasi, dan sebagainya. KRL Komuter Line adalah layanan kereta rel listrik atau KRL Komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia. KRL ini telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925, hingga kini melayani rute komuter di wilayah Jabodetabek serta lintas Yogyakarta-Solo. Layanan dioperasikan dengan nama KRL Jabotabek sejak era 1970-an hingga pemekaran kota Depok pada 1999 nama alternatif KRL Jabodetabek. Divisi Jabotabek menjadi operator KRL pada masa itu. 2008, KRL dioperasikan oleh perusahaan baru bernama PT KAI Komuter Jabodetabek yang kelak sejak 2017 berubah menjadi Kereta Komuter Indonesia atau KCI, kini KAI Komuter. Perjalanan KRL ini cukup panjang dan berlika-liku. KRL dahulu dihadirkan di Hindia Belanda sejak 1925 untuk memperingati 50 tahun Stadspoorwegen beroperasi di Jawa. Semenjak 1960-an, transportasi listrik Jakarta berada pada titik nadir karena dicap penyebab kemacetan sehingga tram Batavia ditutup dan KRL dibatasi. Memasuki era 1970-an, KRL mengalami generasi dengan hadirnya KRL Reostatik yang diimpor dari Jepang. Kini KRL didominasi oleh armada KRL bekas Jepang, dan minoritas produksi PT Inka, Madiun. Transportasi umum seperti komuter lain atau KRL kerap jadi pilihan utama untuk berpergian, khususnya untuk yang tinggal di daerah Jabodetabek.
Transportasi yang praktis tanpa hambatan dan tarif KRL yang murah membuat banyak orang lebih memilih untuk menggunakan KRL untuk bepergian kemana saja. Kemacetan adalah masalah utama Jakarta. Ibu kota Indonesia memang dilanda berbagai masalah yang penyelesaiannya sangat sulit dilakukan. Kemacetan yang terjadi juga menyebabkan berbagai masalah lainnya, misalnya terhambatnya mobilitas masyarakat urban di Jabodetabek. Sebagai salah satu solusi, KRL Komuter Line muncul untuk mendukung mobilitas masyarakat urban di Jabodetabek. KRL Komuter Line mempunyai banyak manfaat sebagai pendukung mobilitas, termasuk terbebas dari kemacetan. Jumlah penduduk Jakarta yang mencapai hampir 2 kali lipat jumlah penduduk asli bukanlah sebuah rahasia lagi. Besarnya jumlah penduduk tersebut bila tidak ditangani dengan baik akan mengganggu mobilitas. Oleh karena itulah KRL dihadirkan, karena dengan jalur rasional dan keberangkatan yang terjadwal, KRL bebas kemacetan. Hadirnya transportasi massa yang bebas macet tentu saja sangat berguna bagi Jakarta. Setiap harinya, masyarakat Jabodetabek datang ke Jakarta untuk bekerja. Kondisi ini juga yang menyebabkan angka penduduk Jakarta yang pada malam hari hanya sekitar 4-5 juta jiwa, naik menjadi 9 jutaan jiwa pada siang hari. Masyarakat urban dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten yang bekerja di Jakarta butuh KRL untuk mobilitas yang lebih aman dan nyaman. Jumlah pengguna KRL yang semakin meningkat tentu didorong oleh berbagai perubahan yang dilakukan untuk membuat penggunaan KRL semakin nyaman. Dari tahun ke tahun, KRL pun terus diperbaiki untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat urban di Jabodetabek. Jika dibandingkan, kondisi KRL saat ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu. Kini, antrean di loket stasiun sudah tak seramai dulu, ketakutan naik KRL pun sudah makin rendah. Berkat perubahan yang makin baik, banyak masyarakat urban Jabodetabek menggunakan KRL. Ketersediaan area parkir di hampir seluruh stasiun KRL juga menambah kenyamanan. Baik motor maupun mobil, bisa terlihat mengisi area parkir KRL setiap harinya. Kebutuhan area parkir yang makin besar membuat masyarakat yang tinggal di sekitar area stasiun bahkan menyediakan tempat parkir untuk para pengguna KRL yang menitipkan kendaraannya untuk naik KRL. Buat sahabat yang belum subscribe CHP Channel Indonesia, ayo subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga klik notifikasi tanda lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Semoga bermanfaat, see you.